Nah, setelah tadi syarat-syarat bagaimana strategi penjualan memiliki kekuatan, kini saatnya kita melangkah bagaimana strategi penjualan tadi menjadi nyata. Tidak hanya memiliki kekuatan, namun menjadi nyata bisa kita implementasikan dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Sahabat Laksmi yang berbahagia, masih mirip dengan syarat-syarat agar strategi penjualan memiliki kekuatan. Agar menjadi nyata, kita juga akan melihat tiga syarat. Yang pertama adalah mesti diyakini. Diyakini dan dipercaya adalah dua hal yang berbeda. Diyakini itu kita lebih dalam lagi dari hanya sekedar dipercaya. Saya punya sebuah cerita yang mungkin bisa membuat Anda menjadi lebih paham beda antara yakin dan percaya. Jadi ceritanya karena rumah saya di Bogor, saya banyak beraktivitas di Jakarta. Untuk membawa saya ke Jakarta, saya meng-hire seorang driver. Tentunya saya memasang iklan. Dan dari iklan tadi ada beberapa puluh orang yang melamar. Dan setelah saya verifikasi paper-papernya, saya memilih satu orang. Nah, saya memilih satu orang itu dari paper tadi karena kepercayaan. Namun tentunya kalau Anda mengalami hal seperti saya, hari pertama Anda dibawa oleh driver tadi ke Jakarta, tentunya Anda tidak bisa tidur. Kenapa? Karena belum ada keyakinan. Dan setelah kita melihat bagaimana driver tadi itu bisa membawa kita dengan selamat ya, dia menyetirnya itu dengan indah, dengan cantik, kita mulai menggeser kepercayaan itu menjadi keyakinan. Ketika kita masih percaya saja, kita akan banyak mengarahkan, hati-hati, rem, kiri, kanan. Kenapa? Karena kita khawatir terjadi kecelakaan. Apa-apanya kita takut kalau kita meninggal dalam kecelakaan tadi. Namun setelah kita melihat bagaimana dia cantik membawa mobil kita, pulang dari Jakarta ke Bogor, mungkin kita udah bisa tidur. Kita sudah tidak cerewet lagi, kita sudah tidak takut lagi. Artinya, yakin adalah memberikan hidup Anda kepada sesuatu yang Anda yakini. Nah, kita meyakini WFO ini sedang melemparkannya kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan alam ini. Maka kalau Anda meyakini, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Allah, kepada Tuhan. Setelah Anda berusaha, Anda meyakini. Jadi, sahabat lasu yang berbahagia, serba sedikit Anda sudah mulai memahami beda antara diyakini dan dipercaya mengenai cerita driver saya tadi gitu ya. Ada satu tambahan lagi yang semoga bisa menambah pemahaman kita mengenai pentingnya meyakini gitu ya. Meyakini sesuatu yang mungkin apalagi itu kita canangkan sendiri, yaitu berupa sebuah strategi penjualan. Jadi dikisahkan di sebuah kampung terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga tanah-tanah sudah mulai retak, tanaman-tanaman sudah mulai layu karena tidak tersentuh oleh air selama berbulan-bulan. Maka para pemuka desa, pemuka agama, pemuka adat kemudian berembuk untuk melakukan sebuah sholat atau ibadah meminta hujan kepada Tuhan, kepada Allah. Setelah pada hari yang disepakati, pada pagi hari jam 7 semua rakyat desa tadi sudah bergegas menuju lapangan di mana lokasi tempat diadakannya sholat meminta hujan. Nah, begitu selesai semua penduduk bergembira dengan penuh harap bahwa sebentar lagi hujan akan turun karena mereka sudah melakukan sebuah ikhtiar, yaitu melakukan sebuah sholat meminta hujan. Sepulang dari lapangan tadi, semua orang bercanda-canda dengan sebuah pengharapan yang sudah luar biasa seperti akan hujan tadi. Nah, para tetua desa, pada orang-orang tua, mereka melihat ada seorang anak kecil yang membawa payung. Mereka tertawa karena saat itu matahari bersinar dengan sangat cerah. Dan mereka bertanya, anakku kenapa kamu membawa payung? Anak kecil tadi dengan polos mengatakan, lah, bapak-bapak, saya justru ingin ganti bertanya. Tadi kita melakukan ritual apa? Ya, kita melakukan sebuah ibadah dalam sebuah usaha. Iya, ibadah minta apa? Minta hujan. Nah, kita lihat sekarang matahari bersinar dengan sangat terang. Tahu nggak bapak-bapak, kenapa matahari bersinar dengan sangat terang? Terus mereka menjawab, lah itu kan terserah Allah. Mau panas atau mau hujan. Justru itu bapak-bapak.
Kalau bapak-bapak ingin Allah mengijabah doa kita, mestinya kita yakin. Bapak-bapak tidak yakin di sini. Hei, jangan sembarangan anak kecil. Bisa saja kamu mengatakan kami tidak yakin. Apa buktinya? Dan anak kecil tadi sembari membuka payungnya mengatakan, ini buktinya. Bapak-bapak minta hujan tapi tidak menyediakan payung. Bapak-bapak tidak yakin. Jadi bagaimana Tuhan, bagaimana Allah yang maha memberi itu mau memberikan hujannya. Allah kan sayang kepada kita. Kalau bapak-bapak meminta hujan dan tidak membawa payung, ya kasihan kalau bapak-bapak nanti kehujanan malah sakit. Mikir. Begitu kata anak kecil tadi. Jadi sahabat kelasku yang berbahagia, suatu saat kita memang mencanangkan atau menuliskan sebuah strategi penjualan, yakinilah dengan mempersiapkan apa? Segala sesuatu berkenaan dengan ketika strategi tadi tercapai. Contoh Anda buka warung, gitu ya. Maka sediakan stok yang juga lumayan. Anda berarti yakin bahwa warung Anda akan laris. Atau kalau dalam strategi marketing yang bagus, Anda sediakan follow through-nya. Anda sediakan sebuah layanan purna jualnya dulu. Jangan menunggu layanan purna jual itu ketika Anda sudah laku. Anda memberikan servis yang bagus dulu. Itu artinya Anda yakin, itu artinya Anda siap. Dengan cara ini maka Tuhan, maka Allah akan mengijabah strategi berjualan kita yang pada dasarnya adalah sebuah doa. Gitu. Sementara syarat kedua, WFO mesti direncanakan. Jadi kita mesti membuat rencana, mesti membuat strategic planning. Kita membuat kalender-kalender penjualan, menyusun target-target penjualan dan melakukan hal-hal yang memang kita persiapkan dari awal gitu ya. Kita membagi-bagi durasi 1 tahun menjadi semesterly 6 bulanan, 6 bulan dibagi menjadi quarterly 4 bulanan, 4 bulanan dibagi menjadi 1 bulanan, kemudian menjadi weekly dan kemudian menjadi daily. Nah, apa-apa yang Anda lakukan harian itu kalau bagus Anda ulangi, kalau kurang bagus Anda cari di mana kekurangannya untuk kemudian diperbaiki. Itulah yang disebut dengan perencanaan. Kalau di kelas-kelas NLP biasanya saya akan membawakan satu teknik yang disebut sebagai timeline coaching. Anda juga bisa melihat catatan ini atau Anda bisa membaca timeline coaching di buku Find the Happiness in You. Nah, yang ketiga, agar strategi penjualan menjadi nyata, maka Anda harus mengambil langkah pertama. Harus melanjutkan dengan real action. OMDO tidak ada gunanya, NATO tidak ada gunanya. Kita mesti lebih banyak bergerak. Maka langkah pertamanya apa? Ya tadi, membuat sebuah tujuan yang jelas dan kemudian memulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil ini Anda akan ulangi dan akhirnya menjadi hal-hal yang besar. Ibarat kata kita diminta untuk makan gajah, apakah bisa? Bisa. Caranya dipotong kecil-kecil, kemudian yang tidak kemakan hari itu bisa kita bikin dendeng, bisa kita bikin rendang untuk disimpan di kulkas kita sehingga akhirnya akan habis juga. Nah, hal itu juga penting. Setelah membuat rencana, langsung membuat langkah kecil. Memang sih langkah pertama selalu menjadi langkah yang paling berat, tapi tanpa langkah pertama, langkah ke-1000 tidak akan Anda dapatkan. So, sahabat kelasku yang berbahagia, kita bisa simpulkan milikilah WFO yang jelas, kemudian yakini dan rencanakan, dan akhirilah dengan bertindak untuk menjemput kesuksesan itu. Tetap semangat.